لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Masuk ke ayat yang berikutnya, ke-89 sampai 90. Al-ayatan qala rahimahullah, al-ayatan min qawluhu ta'ala wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang kepada mereka satu kitab dari sisi Allah yang sifat kitab itu musaddiqun lima ma'ahum, naatnya kitab itu menerangkan kepada membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu, dan dahulu mereka sebelum itu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, yastansir, meminta pertolongan, mengharapkan kemenangan dari Allah terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika itu. Masing-masing pihak, Aus dan Khazraj yang bertempur ketika itu masih musyrik, dibela, didukung oleh masing-masing, yakni orang-orang Yahudi yang bergabung dengan masing-masing kabilah tersebut. Nah, masing-masing minta mengancam yang lainnya, mengancam orang musyrikin bahwa akan datang Nabi di akhir zaman nanti yang sudah dekat tempat kedatangannya itu di daerah itu juga. Kami akan memerangi kalian kaum musyrikin dengan Nabi tersebut. Orang Yahudi dari yang bergabung dengan Aus mengancam orang-orang Khazraj. Orang-orang Yahudi yang bergabung dengan Khazraj mengancam seperti itu juga orang-orang Aus. Nah, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tapi setelah datang kepada mereka apa yang mereka kenali, bahkan mereka yakini, mereka justru mengingkarinya. Sampai diingatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, Barra bin Ma'rur, mengingatkan mereka, bukankah beliau yang dahulu kalian janjikan, yang kalian sebut-sebut? Tidak pernah kami mengatakan seperti itu. Maka Allah menyatakan fala'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir ini. Dan itu terus sampai akhir zaman, ketika mereka nanti bergabung dengan Dajjal. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih. Alangkah buruknya apa yang mereka tukar, mereka gadaikan diri mereka, dan mereka jadikan ganti untuk diri mereka dengan kafirnya mereka kepada apa yang Allah turunkan. Apa yang mendorong kekafiran itu? Baghyan, kedengkian, dendam, kedengkian. Ayyunazzilallahu, yakni Allah menurunkan sebagian karunia-Nya ala man yasha'u min ibadihi, kepada sebagian yang dikehendaki oleh Allah di antara hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, akhirnya mereka kembali membawa kemurkaan Allah di atas kemurkaan yang telah ada, karena bertumpuknya kekufuran dan pengingkaran mereka. Bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka tidak tahu, tapi justru karena mereka punya ilmu. Makanya ini peringatan buat mereka yang berilmu. Nah, rusaknya mereka, orang-orang yang berilmu itu seperti Yahud. Rusaknya ahli ibadah itu seperti orang-orang Nasara. Terjadi di umat ini. Bagaimana peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal qudzati bil qudzah. Dalam riwayat yang lain, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la dakhaltumuh. Para sahabat bertanya, al-yahud wan nasara ya Rasulullah, wa manin nas illa ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini diikuti oleh kaum muslimin illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sampai mereka melakukan macam masuk ke lubang biawak yang kecil pun itu diikuti oleh kaum muslimin. Semua perkara. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah.
walil kafirina adzabun muhin. Sedangkan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, juga di dunia mereka mendapatkan kehinaan. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat sebelumnya. Nah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apa sebabnya? Ulaika alladzina ishtaraw hayatad dunya bil akhirah. Karena mereka lebih mementingkan urusan dunia daripada akhiratnya. Kata Syekh rahimahullah, ay walamma ja'ahum kitabun min 'indillah ala yadi afdalil khalqi wa khatamil anbiya. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah melalui tangan makhluk yang paling afdal, paling utama dan penutup para nabi, al-mustamil, yang isi kitab tersebut meliputi ala tasdiqi ma ma'ahum minat Taurah wal Injil. Nah, di sini dihadapkan pada orang-orang Yahud, disebutkan oleh beliau Taurat. Tapi secara umum kepada orang-orang juga ahlul kitab yang lain, Injil itu adalah sifat Al-Qur'an yang menerangkan kebenaran yang ada di dalam Taurat, Injil dan Zabur yang ada pada mereka. Nah, apa yang dibenarkan dinyatakan oleh Al-Qur'an, maka itulah yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, apa yang dinyatakan salah, tidak disebutkan dalam, walaupun dinyatakan batil, maka itu batil berarti. Nah, kalau ada di dalam kitab-kitab yang dahulu, itu adalah buatan bukan dari sisi Allah. Wa qad alimu bihi wa tayaqanuh, bahkan mereka sudah mengetahui dan meyakini kebenaran tersebut. Apalagi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat hijrahnya. Hatta innahum kanu idza waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah hurub. Sampai ketika mereka terjadi di antara mereka pertempuran, perang dengan kaum musyrikin, yakni Aus dan Khazraj. Yang maksud di sini Aus dan Khazraj ketika mereka belum beriman. Fil jahiliyah, zaman sebelum datang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan di antara mereka. Istansaru, ini istaftahu tadi. Nah, bihadzal nabi, mereka mengharapkan pertolongan dan kemenangan berwasilah dengan kedatangan nabi tersebut. Nah, mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya nabi tersebut, mereka pasti akan menghancurkan kaum musyrikin, itu kata mereka. Wa tawa'adahum bi khurujihi, mengancam orang-orang musyrikin dengan kehadiran beliau, dengan kedatangan beliau. Wa annahum yuqatiluna al-musyrikina ma'ahu, dan mereka menyatakan pula bahwa mereka akan memerangi kaum musyrikin bersama nabi tersebut. Falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabiyyul ladzi 'arafu kafaru bi. Setelah datang kepada mereka kitab ini, menyebutkan tentang apa yang ada dalam kitab mereka yang mereka ketahui, dan juga datangnya nabi tersebut yang sudah mereka kenal, mereka mengingkarinya. Seperti yang kita sebutkan dalam waktu yang lalu, dan pertemuan yang lalu, bagaimana Huyai bin Akhtab langsung menyatakan ketika ditanya, "Fama wajadta fi nafsik bughd wa aduh." Membenci dan memusuhinya. Duanuhu, ya. Itu sudah tertanam di dalam hati Huyai bin Akhtab sampai pun dia terbunuh. Bagian wahasadan, karena dendam dan kedengkian, an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, karena Allah menurunkan sebagian karunia-Nya kepada sebagian di antara hambanya yang Dia kehendaki. Ala'anahumullahu wa ghadiba alaihim, maka Allah melaknat mereka dan murka kepada mereka. Ghadban ba'da ghadab, kemurkaan setelah kemurkaan. Ini kemurkaan yang bertumpuk. Likasrati kufrihim wa tawali syakkihim wa syirkihim, karena banyaknya, seringnya mereka ingkar, kufur, dan berturut-turutnya keraguan mereka dan kesyirikan mereka. Nah, dan disebutkan di atas tadi, insan saru
Dan di antara bentuk-bentuk pertolongan Allah terlebih-lebih kepada umat ini yang perlu diingat juga bahwa Rasulullah SAW menyebutkan innama tunsaruna bidu'afaikum. Nah, di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, mana juga yang lain seperti itu juga dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau enggak keliru, innama tunsaruna bidu'afaikum. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Abu Sa'id, innama nasarallahu hadhil ummah bidu'afaiha wa da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala menolong umat ini melalui orang-orang lemah mereka. Bukan orang-orang kuat, bukan orang-orang kaya berharta, tapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Sampai dalam riwayat yang lain dari yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga, Rasulullah mengatakan abghuni ad-du'afa, ad-dha'if. Abghuni ad-dha'if. Carikan aku orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, bukan orang berpangkat. Nah, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu diberi rezeki dan diberi tolong oleh Allah karena orang-orang yang lemah. Banyaknya ikhlasnya mereka, salat mereka, doa mereka. Ya, itu yang membuat pertolongan Allah itu turun. Qala rahimahullah wa lahum fil akhirah adzabun muhin. Dan mereka di akhirat mendapatkan azab yang menghinakan mereka, ay mu'limun muji', menyakitkan dan sangat pedih. Wa huwa sulyul jahim. Salyu al-jahim, dimasukkan, dicemplungkan ke dalam neraka jahim. Jadi bukan sekedar dukhul, ya. Kalau ini sekedar lewat masuk ke dalam jahanam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya. Setiap kita pasti melintasi masuk ke dalam, karena di jembatan itu, sirat itu di atas mulut jahanam, dan setiap orang dari kita tergantung dengan amalannya melintas di atas sirat tersebut. Nah, wa in minkum illa wariduha. Tapi salyu itu masuk betul-betul tidak dan dapat keluar lagi. Terkepung dia dari seluruh penjurunya. Wa fautun na'imil muqim, dan luput dari mereka nikmat yang kekal, nikmat yang sangat banyak. Fabisal haluhum. Sejelek-jelek hal keadaan adalah keadaan mereka, dan salah satu di antara yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW meminta berlindung dari keadaan penghuni neraka. Dari Bunda Aisyah juga disebutkan dalam riwayat. Nah, beliau diajari oleh Rasulullah SAW minta surga dan perlindungan dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha. Nah, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Minta surga, wa as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Dan ini sejelek-jelek keadaan adalah keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzab. Tidak diringankan. Tidak diringankan azab itu dari mereka. Wala yuqda alaihim fayamutu. Tidak pula mereka dibinasakan lalu mati, tidak lagi merasakan azab. Kalau orang itu mereka langsung mati, kan selesai, tidak merasakan. Wa ma li jurhin bil mayyitin ilam. Yani bangkai kalau sudah yang namanya bangkai kalau sudah mati kan tidak terasa lagi sakit. Nah, ini yang mereka harapkan, sampai saking putus asa orang-orang ahli jahim ini itu tidak lagi berani meminta kepada Allah. Minta datang kepada mereka, memanggil penjaga neraka, Malik ya Malik yaqdi alaina rabbuk. Kata para ulama, ini saking putus asanya mereka.
Saking takutnya sudah putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah, mereka datang kepada Malik supaya minta kepada Malik untuk liyaqdi alaina rabbuk. Mintalah kepada Rabbmu supaya mematikan kami, tidak lagi merasakan azab. Fa bi'sal haluhum. Nasallallahu alaihi wasallam wa na'udzu billahi min syurril nar wa ma qarraba ilaiha. Kita berlindung kepada Allah. Keadaan-keadaan yang jelek. Dan kulluna yuyassar lima khuliqalah. Masing-masing kita itu dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Maka tidak ada kita yang merasa aman. Tidak ada kita yang merasa aman. Maka selalu waspada dengan saling mendoakan rahmat. Ya, yang itu merupakan menjadi salah satu cara kita selamat juga. Qala wa bi'sa masta'adu wastabdalu, dan seburuk-buruk apa yang mereka jadikan ganti dan tukar minal iman, dari iman kepada Allah wa kutubihi wa rusulih, adalah al-kufru bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi. Ini yang mereka ambil. Mereka lepaskan iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan memilih kekufuran kepada Allah, kitab-kitabnya, dan kepada rasulnya. Alangkah buruknya yang mereka ambil sebagai ganti. Ma'ilmihim, padahal mereka punya ilmunya. Wa tayaqqunihim, dan mereka punya keyakinan tentang itu. Jadi bukan mereka itu bodoh, buta. Bukan mereka buta, bukan mereka tidak mengetahui. Maka fayakunu a'zam li'adzabihim, sehingga azab mereka lebih dahsyat dan lebih buruk. Di dunia mereka mendapatkan bala yang luar biasa. Tapi subhanallah, kita ditipu, betul-betul ditipu. Kenapa? Kebanyakan di kamar polanya sudah dunia, sehingga memandang mereka dalam keadaan makmur, sejahtera. Itulah sesungguhnya kemenangan, itulah sesungguhnya kemuliaan. Padahal Allah menyatakan kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak setiap orang yang diberikan dunia oleh Allah kesenangan itu dia mulia dalam pandangan Allah. Dan tidak setiap orang yang disempitkan dunianya mereka hina dalam pandangan Allah. Maka dalam ayat itu berikutnya kata para ulama, kalla bal la tukrimunal yatim. Bukan itu ukurannya. Bukan itu. Sebaliknya mereka, Rasulullah SAW mengingatkan kita kaum muslimin, Muhammad SAW, bahwa kemuliaan dan kejayaan itu ketika mereka berpegang dengan agamanya. Bagaimana dalam riwayat Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Ketika Rasulullah menyatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'anhum hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kamu berjual beli, melakukan transaksi dengan cara riba, dikemas seolah-olah itu pinjam meminjam, seolah-olah dia membeli, menyerahkan barangnya, mendapatkan uang, tapi nanti kemudian masih melunasi lagi. Dikemas seolah-olah itu kan pinjam barang, padahal ternyata di balik itu dia punya beban tambahan lagi. Kamu kemudian memegang ekor-ekor sapi dan kamu lebih sukai pertanian dan kamu tinggalkan jihad. Jihad enggak dengan pedang, dengan senjata. Jihad mujahadatun nafs yang lebih utama ini itu ditinggalkan. Talabul ilmi wal amal bihi wad da'wah ilaihi, amar ma'ruf nahi munkar. Itu termasuk perkara-perkara jihad, karena jihad itu ada jihadun nafs, menundukkan dia untuk menerima al-haq, beramal dengan al-haq tersebut, mendakwahkannya, dan kemudian sabar bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam usul salasa, juga jihad melawan orang-orang kafir, jihad munafikin. Itu termasuk di antara jihad.
Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kalau mereka siapa saja yang tidak mampu melakukan jihad, berjihad terhadap musuh yang ada di dalam dirinya, yakni nafsunya, tidak akan mungkin dia bisa berjihad menghadapi lawan yang berdiri di depannya. Nah, maka Rasulullah menyatakan seperti itu. Nah, Allah kuasakan kepada kamu kehinaan, Allah timpakan kepada kita kehinaan, dan tidak akan Allah cabut sampai kamu kembali kepada agama kamu, kembali tafaqquh fid din, dan kembali memahami agamanya dengan benar, mengamalkannya. Itu diterangkan oleh para salafun salih. Nahnu qaumun a'azzahum bil Islam, a'azzana bil Islam, a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan keislaman. Nah, kalau kita tinggalkan Islam, maka kehancuran yang akan diterima, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang munafikin. Ayat berikutnya, qala rahimahullah, wa idza qauluhu wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ketika mereka dikatakan kepada mereka perintah untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan, qalu, kata mereka, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan yang turun kepada kami. Kadzabu, mereka dusta. Kalau mereka beriman dengan apa yang mereka turunkan kepada mereka, mereka akan beriman kepada nabi yang datang, yang sudah disebutkan dalam kitab mereka. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur dengan apa yang di belakangnya. Wa huwal haq, padahal itu adalah benar, musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul, maka falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin, kalau memang kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, kenapa kalian bunuh? Kenapa kamu membunuh para nabi Allah? Yang disebutkan 200 nabi setiap hari mereka bantai, mereka bunuh. Ini mereka mengaku mukmin. Nah, kalau memang kamu beriman, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah? Nah, sejak peninggal Nabi, mungkin Nabi Yusha bin Nun, karena Nabi Yusha bin Nun termasuk panglima perang. Mungkin setelah itu antara beliau sampai mungkin datangnya Nabi Samuel, ya, yang sulit apa? Mungkin setelah itu, setelah Nabi Sulaiman datang lagi, mungkin banyak nabi-nabi yang mereka bunuh. Karena antara Nabi Nabi Yusha bin Nun sampai kemudian datangnya Nabi Daud, Nabi Samuel, itu beberapa disebutkan sebagai nabi sejarah, tidak ada nabi. Baru kemudian muncul Nabi Samuel, memilih Talut, kemudian Nabi Daud. Qala rahimahullah, wa laqad ja'akum Musa, dan telah datang kepada kamu Musa, Nabi Musa bin Imran bil bayinat, membawa keterangan. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, kemudian kalian justru mengambil anak sapi, jadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kamu berbuat zalim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian yang kuat dengan kamu dan kami angkat bukit Tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat, dengan kokoh, berpegang teguhlah dengan kokoh, dan dengarkanlah. Qalu, mereka mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkari. Wa usyribu fi qulubihim ijla bi kufrin, diserapkan, jadikan dalam hati mereka itu kecintaan, kecenderungan kepada patung anak sapi itu, bi kufrin, karena kekafiran mereka, dan itu jadi berlanjut. Jadi sejak mereka mungkin sepeninggal Nabi Sulaiman, berturut-turut mereka itu kembali kepada peribadatan berhala. Jadi orang-orang yang menyembah berhala berulang datang, bahkan mereka tuduh Nabi Sulaiman alaihi salam yang membuat patung-patung. Bahkan sebelumnya mereka menuduh Nabi Harun
yang membuat patung anak sapi itu. Qatalahumullah. Kalau mereka masukkan, emang ketiga dalam ada dua versi disebutkan Harun yang mereka katakan ikut membuat patung anak sapi ini itu nama lain dari Samiri. Ada yang menyatakan seperti itu. Tapi kalau mereka katakan Nabi Harun sebagai saudara Nabi Musa yang mengizinkan mereka membuat patung ataupun malah membantu mereka membuat patung anak sapi itu dusta dan mereka dinyatakan batil. Nabi Harun justru mengarang dan mencegah mereka, tapi karena beliau khawatir, seperti kata beliau, wa kadu yaqtulunani innal qauma yastad'ifuni wa kadu yaqtulunani. Hampir mereka membunuhku. Diperingati oleh Nabi Harun. Nah, diingatkan, innama futintum bih, kalian itu diuji dengan itu, dengan kemampuan Samiri yang bisa melihat Jibril, ya, di banyak kisah. Nah, sampai akhirnya, beliau tidak berani, akhirnya dengan beberapa orang untuk membenci, perbuatan tersebut. Sampai datang Nabi Musa, dan itu subhanallah perbuatan mereka itu justru sebelum Nabi Musa meninggal dunia. Sebelum Nabi Musa meninggal dunia, hanya meninggalkan mereka selama beberapa puluh hari, mereka berbuat demikian. Nah, sudah diselamatkan Allah dan mereka melihat kehancuran Fir'aun di depan mata mereka, lewat dekat suatu perkampungan negeri yang tirakat di depan berhala. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini mereka. Jadi sudah ada bibit itu. Nah, bibit berhala. Kenapa? Salah satu faktornya juga mereka dijajah ratusan tahun oleh Fir'aun. Nah, ya. Dan namanya Fir'aun orang musyrikin. Nah, mengangkat dirinya juga sebagai Tuhan. Mereka harus menyembahnya, mengikuti kemauannya. Terbiasa. Sampai sekarang. Ya, untuk lihat mungkin simbol-simbol yang ada pada mereka menunjukkan mereka paganisme atau berhalaisme itu masih ada di dalam hati mereka. Nah, jadi mau dikatakan mereka seperti orang pemahaman orang-orang liberal, mereka juga ini orang Yahudi juga bertauhid, ya kata Allah. Nah, kata Allah jahla. Qala rahimahullah, qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Alangkah, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah buruknya yang diperintahkan oleh kamu, iman kamu kepada kamu itu, jika kamu betul-betul beriman. Ini cenderungnya mereka kepada berhala, kemudian membunuh para nabi. Qala Syekh rahimahullah, maksudnya ayat ini, wa idza umira al-yahud bil iman bima anzalallahu ala rasulihi wa huwa al-Qur'an istakbaru wa atau. Ketika orang-orang Yahudi itu diperintah untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, mereka menyombongkan diri dan menentang. Qalu, kami hanya beriman, nu'minu bima unzila alaina, yang diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ahum, dan mereka mengingkari apa yang dibalik itu, selain itu. Bima siwahum minal kutub, dan kitab-kitab yang lain. Maka mereka juga bukan hanya ini, dari dulu ketika mereka datang kepada mereka Nabi Isa, mereka pun ingkari, mereka tidak terima. Nah, jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW datang menghapus sebagian hukum Taurat dan Injil, mereka tidak terima. Padahal mereka sebelum datang Nabi Isa alaihissalam, mereka rubah, mereka tukar isi Taurat itu semau mereka. Itu yang mereka lakukan sampai mereka akhirnya nyembah berhala lagi, nyembah patung lagi. Nah, banyak dewa-dewa yang mereka, mitos Yunani campur-campur sudah, ya, bercampur-campur sampai munculnya kerajaan Romawi kuno, ya, itu disebutkan sejak 750 tahun sebelum Masehi sudah muncul. Nah, dan itu berkembang mulanya dengan agama orang-orang Yunani, berhala juga, menyembah benda-benda langit yang dikenal dengan planet-planet sekarang ini, itu nama-nama sesembahan mereka. Nama-nama
sesembahan mereka dan terus diikuti oleh mereka sampai setelah datang Nabi Isa mereka pun juga berbuat demikian. Datang Nabi Isa membawa Injil ya untuk menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah untuk mereka, melepaskan mereka dari apa yang dahulu mereka haramkan. Tidak terima, padahal mereka sudah entah berapa ratus ayat yang mereka buat untuk bertentangan dengan apa yang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kedustaan banyak. Qala rahimahullah, ma annal wajib, padahal yang wajib an yu'mina bima anzalallahu mutlaqan. Yang wajib adalah untuk mengimani apa yang diturunkan oleh Allah secara mutlak, yang kita tahu namanya, yang sampai kepada kita ataupun tidak sampai kepada kita. Nah, beritanya aja kita dapatkan bahwa Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Musa, menurunkan Taurat, Zabur, menurunkan Injil. Nah, kita imani. Sawa'un unzila alaihim aw ala ghairihim. Baik itu diturunkan kepada mereka ataupun yang lain. Nah, ini keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwal imanun nafi'. Inilah iman yang bermanfaat. Nah, masuk akal ataupun tidak masuk akal dalam perkara-perkara gaib, ya, tercerna, terpahami atau tidak, hikmah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah tentang perintah dan larangan. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu menerima yang demikian. Qala al-imanu bima anzalallahu ala jami'i rusulillah, yaitu mengimani apa yang Allah turunkan kepada semua rasul Allah tersebut. Wa amma tafriq bainar rusuli wal kutub, adapun memisahkan, mengimani antara satu rasul dan mengkufuri rasul yang lain, mengimani satu kitab dan mengingkari, mengkufuri kitab yang lain, wa za'mal iman bi ba'dihha duna ba'd, dan mengaku-ngaku beriman kepada sebagian, kufur kepada yang lain, fahada laisa biiman. Bahkan Allah sebutkan ulaika humul kafiruna haqqan dalam surat An-Nisa. Nah, ini bukanlah beriman. Termasuk juga dalam hal ini, maka kita hati-hati walaupun itu sampai pada tingkat kekufuran. Orang yang memilah-milah syariat Allah, membenci yang satu, menyukai yang lainnya, itu juga bisa terkena ayat-ayat ini. Nah, diingkari mana? Nah, ya. Satu bayani sunnah, mengamalkan sunnah yang lain untuk mengingkari yang lain, nah, ini tidak benar. Nah, Allah pun juga memerintahkan memanggil orang-orang yang beriman. Nanti akan kita baca dalam ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, total. Tidak memilih mana yang suka, mana yang selera, sesuai dengan selera, ya, sesuai dengan tuntutan zaman itu yang diikuti, yang tidak sesuai tuntutan zaman mana ada. Nah, bukan Al-Quran yang mengikuti zaman, bukan Al-Quran yang mengikuti manusia yang harus mengikuti Al-Quran. Nah, bukan Al-Quran yang harus membumi, ya, Al-Quran itu yang harus diikuti. Law ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka, kalau Al-Quran mengikuti manusia, mau disesuaikan dengan manusia, nah, keinginan mereka, kondisi mereka, maka hancur langit dan bumi. Maka Allah katakan, nah, di sini kata beliau wa fahada laisa biiman, ini bukan termasuk iman, bal huwal kufru bi'ainihi, bahkan itulah hakikatnya kekafiran. Wa lihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah yang sesungguhnya kafir. Orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Mereka sudah, kita beriman pada Allah aja, enggak beriman kepada Rasul ini, tidak, kita mengimani Rasul yang ini. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, dan mereka ingin mencari jalan antara itu, yang untuk meluluskan keinginan mereka supaya mereka seakan-akan bisa selamat. Mereka dikatakan oleh Allah ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah
yang kafir sebenar-benar kafir. Wa lihadza radda 'alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafiyan. Oleh karena itu di sini Allah membantah mereka dengan bantahan yang memuaskan. Wa alzamahum, mengilzamkan mereka ilzaman la mahida lahum anhu, yang tidak bisa mereka mengelak lagi. Nah, ini gaya Arnab di dalam Al-Qur'an banyak kita lihat. Ya, banyak kita lihat digiring gitu kita untuk menggunakan akal, logika dengan logika Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sesuai dengan fitrah manusia. Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Allah yang menurunkannya tahu apa yang maslahat untuk manusia. Nah, maka kalau orang itu mau meluruskan, menundukkan hatinya, menundukkan dirinya, akalnya itu dengan Al-Qur'an, nah, paham dengan agamanya dengan mudah. Faradda 'alaihim bi kufrihim bil Qur'an bi amrayn. Allah membantah kekafiran mereka terhadap Al-Qur'an ini dengan dua cara, dengan dua hal. Faqala wa huwal haqq. Allah mengatakan bahwa yang benarnya itulah yang hak yang datang kepada kamu itu. Wa fa idza kana huwal haqq fi jami'i mastamala 'alaihi minal ikhbarat wal awamir wan nawahi wa huwa min indi rabbihim. Nah, kalau memang Al-Qur'an ini artinya ketika kitab itu memang adalah al-haq, jelas kebenarannya meliputi semua yang ada padanya, berita-berita, perintah dan larangan, dan itu dari sisi Rabb mereka, fal kufru bihi ba'da dzalika kufrun billah. Allah menegaskan bahwa itulah yang hak. Al-Qur'an itulah yang hak. Nah, kalau kalian kufur kepadanya berarti kalian kufur kepada Allah. Wa kufrun bil haq alladzi anzalahu, dan juga kufur kepada al-haq yang Allah turunkan. Tsumma qala musaddiqan lima ma'ahu, yang al-haq tersebut, yakni kitab tersebut membenarkan apa yang ada pada mereka. Ay muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haq wa muhaiminan alaihi. Cocok, sesuai dengan kitab yang lama yang ada pada mereka. Dalam setiap hal, ini kebenaran yang ditunjukkan oleh kitab tersebut, itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an kalau memang benar. Nah, dan muhaiminan alaihi sebagai pengoreksi yang menjadi pembanding. Ini apa yang disebutkan ditetapkan dalam Al-Qur'an, maka itulah yang benar. Kalau tidak ada, maka batil. Apalagi kalau dijelaskan kebatilannya oleh Al-Qur'an. Nah, kalau tidak, dari mana mereka? Nah, kita isinya atau berita, keterangan, terutama tentang akhirat. Wala falam tu'minu falima tu'minuna bima anzala 'alaikum wa takfuruna binadhirihi. Nah, mengapa kamu beriman kepada yang turun kepada kamu sementara kamu ingkar yang sebanding dengan itu yang sama-sama al-haq juga? Hal hada illa ta'assubun wa ittiba'un lil hawa la lil huda. Bukankah sikap kamu itu tidak lain adalah fanatisme buta dan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk. Ini zammun lil muqallidin. Nah, ya, yang membabi buta ta'assub kepada tokohnya, kepada syekhnya, kepada imamnya, kepada amirnya, kepada pedoman yang dia ikuti yang salah. Qala wa aidan, juga fa inna kaunal Qur'an musaddiqan lima ma'ahum yaqtadi annahu hujjatun lahum ala sidqi ma fi aydihim minal kutub. Ketika Al-Qur'an itu diterangkan keadaannya dalam musaddiq, membenarkan apa yang ada pada mereka, itu mengandung konsekuensi bahwa Al-Qur'an itu hujjah bagi mereka. Hujjah bagi mereka, yakni mereka menjadi alat bagi mereka untuk menjadi bukti benarnya apa yang ada di tangan mereka, kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Artinya mereka bisa untuk mengoreksi kitab-kitab tersebut, Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka, mereka lihatlah Al-Qur'an. Gitu. Kalau ingin tahu benar tidaknya, benar salahnya Taurat dan Injil itu yang ada pada mereka sekarang ini, lihat Al-Qur'an. Nah, apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an, itulah yang benar. Nah, cocokkan kitab itu, maka dikatakan oleh beliau muhaimin. Nanti di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah, Allah juga menyebutkan tentang Al-Qur'an ini muhaiman wa muhaiminan alaihi, menjadi pembanding, menjadi pengoreksi, sehingga menjadi acuan untuk menilai benar tidaknya Taurat dan Injil itu, lihat Al-Qur'an. Kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an dijelaskan, nah, pertanyakan gitu. Ya. Dari mana itu?
berita tentang Nabi, misalnya Nabi Lut dengan 2 putrinya, peristiwa Nabi Daud dengan istri prajuritnya, dari mana itu? Al-Quran tidak ada membenarkan, tidak menyebutkan demikian. Nah, fala sabila lahum itnam ila tibaiha illa bihi, sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk mengikuti, mengisbatkan apa yang ada, kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil itu kecuali dengan Al-Quran. Fa idza kafaru bih wajahaduh, kalau mereka kufur kepada Al-Quran, menentangnya, saru bimanzilati man idda'a da'wan bi hujjatin wa bayyinatin laisa lahu ghairuha. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang kedudukannya seperti orang-orang yang mengaku-ngaku mengklaim satu pernyataan dengan alasan dan bukti yang tidak memiliki bukti yang lain selain itu, pengakuan semata, dakwaan semata. Wala tatimu da'wahu illa bi salamati bayyinatihi. Sementara pengakuan itu tadi baru bisa diterima selamat, bersih dari bantahan, bersih dari artinya hal-hal yang kritikan, itu kalau selamat dengan selamat bayyinahnya, bukti-buktinya. Nah, summa ya'ti huwa bi bayyinatihi wa hujjatihi fayaqdahu fiha wa yakdzibu wa yukadzibu biha. Alaysa hadha min al-hamaqah wal junun. Kemudian dia datang bi bayyinatihi, dengan karena penjelasan dan hujahnya lalu mengkritik. Artinya Al-Quran sudah datang menjelaskan kebenaran Al-Quran, yang benar di dalam Taurat, batilnya yang batil dalam Taurat misalnya yang dibuat mereka. Nah, kemudian mereka kritik apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, mendustakannya. Alaysa hadza minal hamaqah wal junun. Bukankah ini kedunguan dan kegilaan, kurang akalnya mereka. Nah, fakana kufruhum bil Quran kufran bima fi aydihim wa naqdan lahu, sehingga ketika mereka kufur kepada Al-Quran berarti juga kufur dengan Taurat yang ada pada mereka. Tapi mana lagi Taurat dan Injil pada mereka? Namanya saja. Nah, mereka sendiri juga istilahab, goncang, penulis-penulisnya tidak dikenal banyak. Nah, hafalan yang ditulis yang berasal dari sebagian nabi mereka, Uzair misalnya, itu tidak juga tidak sempurna. Ada yang menyebutkan dari mereka sendiri juga tidak sempurna, ditambahi lagi dengan kitab-kitab yang lain. Ada yang sebagiannya dari interpretasi sebagian mereka, dan Al-Quran bersih dari yang itu, dari cara yang seperti itu. Allah betul-betul menjaganya, huruf-hurufnya, barisnya, harakatnya, bahkan juga makna dan interpretasinya, penafsirannya. Qala thumma naqada 'alaihim ta'ala da'wahum al-iman bima anzala 'alaihim biqaulih. Kemudian Allah membantah mereka, menyanggah pengakuan mereka yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka dengan firman-Nya, qul lahum, katakan kepada mereka wahai Nabi, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Kenapa kalian bunuh para nabi Allah sebelum itu, sebelum kejadian ini? Kalau kalian sebelum kalian mengatakan ini, dulu kalian pernah membunuh para nabi. Kalau memang kalian benar, kenapa kalian bunuh mereka? Dan sungguh telah datang kepada kalian nenek moyang mereka ini. Nabi Musa membawa kebenaran, membawa penjelasan bil adillah al-wadihah al-mubayyinah lil haq, dengan dalil-dalil yang jelas menerangkan al-haq. Summa, tapi kemudian ittakhadtum ijla min ba'dihi, kalian justru menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan peninggal beliau. Ai ba'da maji'ihi, bisa makna sebelum datang kedatangan beliau, mungkin dari Tursina atau ini maksudnya ba'da maji'ihi, ini setelah datangnya beliau diutus, peninggal beliau, artinya setelah datangnya beliau diutus kalian masih menyembah berhala, patung anak sapi. Walaupun itu cuma artinya ditinggal beliau dalam keadaan dia masih hidup. Wa antum zalimun, dalam keadaan dan kalian berbuat zalim. Fi dzalika laisa lakum uzrun, tanpa ada uzur. Qala wa idza akhadna mitsaqahum, ini mereka enggak punya alasan lagi karena mereka sudah tahu dan sudah diingatkan oleh Nabi Harun alaihi salam. Diingatkan pula oleh Nabi Harun.
Apalagi setelah itu ditambah lagi ditanamkan kepada mereka bagaimana jeleknya perbuatan mereka. Seperti dalam ayat-ayat yang lalu. Qala wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ini sima'u qabul wa ta'atin wastijabah. Ini sima'. Ada makna lain nih. Sima'u qabul. Ini pun mendengar dalam bentuk penerimaan, taat dan menyambut. Qalu sami'na wa asaina. Ini ada ketundukan di situ dengan makna isma'u ini. Tapi kata mereka sami'na, kami dengar, wa asaina, tapi kami ingkari. Sarat hadhihi halatuhum. Akhirnya menjadi kebiasaan dan keadaan mereka. Ini kebiasaan mereka. Makanya setiap kali mereka dapat perintah harus dengan mitsaq, harus dengan perjanjian yang kokoh, diangkat bukit Tur di atas mereka. Wa usribu fi qulubihim ijla. Diserapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada patung anak sapi. 6. Subigha hubbul ijl. Dicelupkan ke dalam hati mereka itu atau diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan kepada patung anak sapi. Wa hubbu ibadatihi. Cinta untuk mengibadahinya. Fi qulubihim. Dalam hati-hati mereka. Wa tasyarrabaha bisababi kufrihim. Dan meresap ke dalam hati tersebut karena kekafiran mereka. Nah, jadi jangan kira bahwa mereka kemudian dianggap monoteisme. Mana monoteisme orang-orang Yahudi? Ya, nah, mereka penyembah masih berhalaisme masih melekat pada mereka. Qala qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan wahai Nabi, alangkah buruknya yang diperintahkan kepada kamu oleh iman kamu jika kamu beriman. Antum tad'unal iman. Ini kalian mengaku-ngaku beriman. Wa tatamaddahuna bid-dinil haq, merasa terpuji punya agama yang hak. Ini yang selalu disebut banggakan oleh mereka, apalagi mereka merasa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa antum qataltum anbiya Allah, padahal kamu membunuh nabi-nabi Allah. Wattakhadtumul ijla, kalian jadikan patung anak sapi sebagai ilah, sesembahan. Mereka puja-puja, mereka serahkan pengorbanan min dunillah, selain kepada Allah. Lamma ghaba ankum Musa, ini ketika Nabi Musa ghaib, tidak ada bersama kalian. Nabiullah, beliau adalah Nabi Allah. Walam taqbalu awamirahu, kalian tidak terima perintahnya. Wa nawahiyahu, tidak mau tunduk meninggalkan larangannya. Illa ba'da tahdid, kecuali setelah ancaman. Wa raf'ut tur fawqakum, diangkatnya bukit Tur di atas kamu. Faltazamtum bil qaul wa naqadtum bil fi'li, kalian pegangi dengan ucapan iya kata kalian, tapi perbuatan kalian justru bertentangan. Fama hadzal iman alladzi da'aitum wa ma hadzal din. Iman seperti apa yang kalian akui ada pada kalian, dan agama seperti apa yang kalian anut. Ya subhanallah, ini juga berlaku buat kita. Nah, kalau hanya diucapkan. Fa in kana hadza imanan ala za'mikum, kalau seperti inilah iman menurut anggapan kamu, fa bi'sal iman ad-da'i sahibuhu ila tughyan. Maka sejelek-jelek iman itu adalah ad-da'i yang mengajak sahibahu, pemiliknya, ila tughyan, kepada sikap melampaui batas, wal kufri bi Rasulillah, dan kufur kepada Rasulullah. Wa kasratil isyan, banyak maksiat. Nah, salat terus, maksiat jalan, bukan masalah kecil lagi, dosa-dosa besar. Ghibah, namimah, nah, su'udzon kepada Allah. Waqad ahida annal iman waqad ahida annal iman as-sahih ya'muru sahibahu bikulli khair. Iman yang benar itu pasti mengajak pemiliknya kepada setiap kebaikan. Pasti kepada setiap kebaikan. Seperti disebutkan juga dalam ayat di perumpamaan yang indah. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha fil ard wa faruha asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbihim. Itu perumpamaan kalimat yang baik. Iman yang kokoh pun juga demikian. Keikhlasan itu juga demikian. Ketauhidan
ketika dia terhunjam kuat di dalam batin seseorang, itu akan melahirkan furu' yang menjulang, amal-amal yang besar. Dan buahnya seperti disebutkan dalam ayat tadi itu tiukulaha kullahin, setiap saat dia dapatkan buahnya, kebaikan terus sampai dia bertemu dengan Allah. Wa yanhahu an kulli syarr, dan iman yang benar itu akan mencegah pemiliknya dari semua kejelekan. Nah, kalau misalnya pun terjatuh, dia tidak akan lama-lama di dalam kejelekan tersebut. Segera dia keluar. Nah, segera dia akan keluar. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, memperbanyak amalan-amalan saleh, ya. Nah, bukan mengandalkan jadi seringnya lupa dengan yang, apalagi ini menjelang ini kita bulan Muharram, puasa Asyura yang menghapus dosa setahun yang lalu, ya. Nah, jangan mengandalkan ini. Artinya jangan mengandalkan ini, itu amalan-amalan sunnah. Puasa sunnah memang seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu untuk dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Nah, dosa-dosa besar dengan taubatan nasuha. Nah, dengan taubatan nasuha. Dan yang juga perlu diingat juga, beredar, nah, seakan-akan jadi semacam tasahulan minnan, anggapan remeh. Jadi dosa kamu menggibahi seseorang itu kafarahnya dengan istighfar lahum, mendoakan memintakan ampunan untuk mereka. Diriwayatkan ini lemah. Nah, hadisnya dinukil juga dari Hasan Al-Basri. Ya. Berarti memang sebagian ulama berpegang dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah fawaddaha bihim fawaddaha bihadza kadbahum wa tabayyana tanaquduhum. Nah, dengan ini Allah menampakkan, memperjelas betapa dustanya mereka orang-orang Yahud, dan Allah terangkan tanaqudnya mereka, pertentangannya mereka. Artinya ucapan-ucapan mereka tidak ada yang bisa dipegang. Nah, jadikan artinya ukuran. Nah, baik dalam keyakinan mereka ataupun terhadap yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini berlaku juga artinya hendaknya kita selalu ingat, ya, ancaman-ancaman yang Allah sebutkan di sini berlaku untuk kita, umat Nabi kita Muhammad SAW, kaum muslimin juga terkena ditujukan ancaman-ancaman ini kepada mereka. Dan banyak Rasulullah pun mencontohkan ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Ali bin Abi Thalib mengingatkan salat malam, bangun ya salat malam. Ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, jiwa kami di tangan Allah, kalau Allah mau Allah bangunkan kami, kalau tidak Rasulullah berpaling pulang sambil menepuk pahanya membaca ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ayat ini kan orang kafir. Nah, ini peringatan buat kita. Banyak hal-hal yang kita lihat dalam khisal perbuatan perilaku watak orang-orang Yahudi. Dalam keadaan ini jadi betul-betul perhatian kita. Karena yang dicontohkan ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar, bukan yang jahil. Nah, kita semua sudah dengar. Kita sebagiannya ada yang pandai bisa untuk membaca dan menelaah, ada yang sudah hafal. Maka itu menjadi peringatan keras. Nah, jangan dikira, kata Ibnu Jauzi, jangan dikira barangkali mereka merasa bahwa makin mereka menghafal Al-Quran, mereka lepas dari ancaman dan hukuman Allah. Bahkan lebih berat, kata beliau. Bahkan lebih berat, karena mereka bukan tidak tahu, tapi sudah tahu. Maka ya, ini kita perlu saling mengingatkan, mendoakan untuk selalu di atas al-haq. Maka ini diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, tarahamu ya ahli sunnah, saling doakan rahmat, saling doakan rahmat. Ya Allah merahmati kita, memberikan taufik kepada kita untuk tetap bisa beramal di atas al-haq, memahaminya dan berpegang sampai kita bertemu dengan Allah. Fa innakum khalilun, karena kamu itu sedikit
Wallahu a'lam bishawab. Ila huna